Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandira Maharani, NPM 17060097, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap tipe 222, yaitu 2 kelas, 2 mata pelajaran, 2 ruangan. Di sini saya akan mengajar pada kelas 2 dan kelas 3. Kelas 2 akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Dan kelas 3 akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelumnya Ibu mau memberitahu terlebih dahulu bahwa pada hari ini Ibu mengajar di 2 kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 3. Dikarenakan guru kelas 3 tidak hadir, maka dari itu Ibu mengajar juga di kelas 3. Untuk itu Ibu mohon kerjasamanya ya, agar kalian tetap tenang saat nanti Ibu berpindah ke kelas 3. Ketua kelas, tolong kondisikan teman-temannya ya, supaya tetap tertib di dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, supaya kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Masih semangat kan hari ini? Yuk kita bersama-sama tetap semangat supaya kita lebih bersemangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini kelas 2 akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa di sini yang ketika berangkat sekolah diberi uang saku? Oh, jadi semuanya diberi uang saku ya. Siapa di sini yang diberi uang saku 1.000? Iya. Ada juga yang 2.000? Iya. 5.000 ada? Ada juga ya. Jadi bermacam-macam ya uang saku kalian. Mulai dari 1.000, 2.000, ada yang 5.000. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal pecahan nilai mata uang. Nilai mata uang di Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada uang logam dan yang kedua ada uang kertas. Nah, di sini Ibu punya contoh uang logam. Nih, ada beberapa uang logam dimulai dari nominal yang terkecil, yaitu ada 100 rupiah, kemudian ada 200 rupiah, kemudian ada 500 rupiah, dan nominal uang logam yang paling besar yaitu 1.000 rupiah. Nah, selain itu, Ibu juga mempunyai contoh uang kertas. Di sini Ibu mempunyai beberapa uang kertas. Yang pertama yaitu senilai 1.000 rupiah, ada juga 2.000 rupiah, ada juga 5.000 rupiah, ada juga 10.000 rupiah, dan masih banyak lagi. Dan nominal yang paling besar yaitu 100.000 rupiah. Anak-anak, Ibu akan mengajarkan kalian tentang mengurutkan nilai mata uang dari yang terkecil. Nah, sekarang contohnya Ibu mempunyai 3 uang logam dengan nominal 500 rupiah, 1.000 rupiah, dan ada 200 rupiah. Nah, sekarang coba kalian urutkan dari yang terkecil. Bagaimana caranya? Coba, tentunya pasti yang terkecil yaitu nominal 200 rupiah terlebih dahulu, kemudian 500 rupiah,
setelah itu Rp1.000. Nah, seperti itu ya anak-anak, urutan nominal uang dari yang terkecil. Anak-anak sekalian, berhubung Ibu akan mengajar juga di kelas 3, maka Ibu beri tugas untuk kalian mengerjakan tugas di buku tema. Coba kalian buka bukunya halaman 9. Nah, coba kalian buka, kalian lihat. Di situ terdapat perintah urutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Jadi, kalian diminta untuk mengurutkan nilai uang dari yang terkecil. Coba perhatikan nomor 1. Di situ ada gambar uang Rp500, ada Rp100 dan ada Rp200. Kalian urutkan dari yang terkecil dan kalian tulis di kotak-kotak kecil yang ada. Cukup dituliskan angkanya saja dari yang terkecil. Paham ya anak-anak? Berhubung Ibu akan mengajar juga di kelas 3, setelah ini Ibu akan berpindah dahulu ke kelas 3. Kalian tetap kerjakan tugas yang Ibu berikan. Tolong jangan ribut. Ketua kelas tolong bantu kondisikan teman-temannya ya, supaya tetap tertib. Oke, Ibu tinggal terlebih dahulu ya. Nanti Ibu akan kembali lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kelas 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Ayo dirapikan dahulu meja dan kursinya supaya kita lebih nyaman dalam belajar. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin doanya ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Olive, Bu Guru. Olive kenapa tidak masuk? Sakit. Oh, Olive sakit. Ya udah, kita doakan semoga Olive cepat sembuh ya. Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar materi benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu benda hidup atau makhluk hidup, dan yang kedua yaitu benda tak hidup atau benda mati. Contoh benda hidup atau makhluk hidup, contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Lalu untuk contoh benda tak hidup ada apa aja? Ada banyak sekali di sekeliling kita mengenai benda tak hidup. Misalnya ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada jam dinding, dan lain sebagainya. Anak-anak, benda dapat digolongkan berdasarkan yang pertama, berdasarkan bentuknya. Ada benda berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, berbentuk lingkaran, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan ukurannya. Benda ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Kemudian yang ketiga, berdasarkan warnanya. Ada benda berwarna hitam, benda berwarna putih, berwarna merah, dan masih banyak warna lainnya. Anak-anak kelas 3, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, kalian baru saja telah mempelajari materi mengenai bentuk benda, ukuran benda, dan warna benda. Coba sekarang kalian buka buku tema halaman 4. Di situ ada perintah, kalian diminta untuk mengelompokkan benda-benda berdasarkan bentuk, berdasarkan ukuran, ataupun warna. Coba kalian lihat terlebih dahulu buku tema halaman 4. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu bagaimana cara kalian mengerjakannya. Jadi, misalnya nih, kalian mau mengelompokkan benda berdasarkan warnanya. Nanti kalian tulis benda berwarna putih. Nah, nanti coba kalian lihat benda apa saja yang kalian lihat yang berwarna putih. Benda yang ada di dalam kelas ini saja ya anak-anak, supaya kalian
tidak susah untuk mencarinya. Misalnya nih, ada papan tulis yang berwarna putih, kemudian ada kipas angin yang berwarna putih. Jadi nanti kalian tuliskan benda berwarna putih, yaitu yang pertama ada papan tulis, yang kedua ada jam dinding. Begitu ya anak-anak, apakah sudah paham? Alhamdulillah, jika sudah paham, coba kalian kerjakan masing-masing ya. Kalian kerjakan tugasnya, Ibu akan pindah ke kelas 2 terlebih dahulu ya. Tolong jangan ribut. Ibu nanti akan kembali lagi ke sini. Ayo anak-anak kelas 2, apakah sudah selesai mengerjakan tugas dari Ibu? Bagi yang sudah selesai bisa dikumpulkan di meja Ibu ya. Nanti biar Ibu koreksi terlebih dahulu. Bagaimana dengan materi hari ini? Apakah sudah paham? Siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ayo kita bersama-sama membuat kesimpulan untuk materi yang kita dapatkan pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenal pecahan nilai mata uang yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama uang logam, yang kedua ada uang kertas. Contoh nominal uang logam ada berapa aja tadi? Ada banyak. Ada berapa aja? Ada 100 rupiah, 200. ada 200 rupiah, 500. juga 500 rupiah. Kemudian nominal yang terbesar ada berapa? 1000. Iya, ada 1000 rupiah. Kemudian ada uang kertas. Nominal uang kertas mulai dari yang terendah ada berapa aja tadi? 1000. Ya, 1000 rupiah, ada 2000 rupiah, ada 5000 rupiah, dan nominal yang paling besar yaitu berapa tadi? 100.000 Iya, rupiah. 100.000 rupiah ya yang paling besar. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua ya untuk materi hari ini? Jika sudah paham semua, Ibu cukupkan materi kita pada hari ini. Nanti di rumah materi ini dipelajari lagi ya, supaya kalian lebih paham lagi. Jika masih ada yang kurang paham, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu ya anak-anak. Marilah kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 3? Apakah sudah selesai mengerjakan tugas dari Ibu? Jika yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan di meja Ibu ya. Nanti biar Ibu koreksi terlebih dahulu. Untuk materi hari ini apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Baik, sudah jelas semua ya, udah paham semua berarti. Oke, sekarang mari kita bersama-sama membuat kesimpulan untuk materi yang kita dapatkan pada hari ini. Tadi kita sudah belajar mengenal benda-benda di sekitar kita. Benda-benda di sekitar kita terbagi menjadi berapa tadi? 2, Bu Guru. Iya, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada benda hidup atau makhluk hidup. Yang kedua ada benda mati atau benda tak hidup. Contoh dari benda hidup atau makhluk hidup ada apa aja tadi, masih ingat nggak? Ada manusia. Ada apa lagi? Hewan. Ada hewan. Kemudian yang satunya? Tumbuhan. Iya, pintar sekali. Ada tumbuhan. Lalu untuk contoh benda tak hidup, ada apa aja tadi contohnya? Meja. Ada meja. Kemudian? Kursi. Ada kursi. Kemudian? Papan tulis. Ada papan tulis dan masih banyak lagi ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan materi kita pada hari ini. Nanti jangan lupa dipelajari lagi ya di rumah supaya kalian lebih paham lagi. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan langsung dengan Ibu.
Oke, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.